Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kebaktian rumah tangga walaupun masih melalui media daring. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini mengambil tema taat seperti Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Graciela Kristantia. Untuk mempersiapkan hati kita, mari masing-masing kita mengambil saat teduh. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan melalui PKJ nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kalau malam ini kami dapat berkumpul secara daring dalam kebaktian rumah tangga, kami percaya ini semua karena perkenanan Tuhan. Berkati kebaktian ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Graciela Kristantia. Namun sebelumnya untuk mempersiapkan hati kita, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait 1 dan 3. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah
mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan Tuhan Yesus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Ibrani 5, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, secara khusus yang menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa pandemi ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai aturan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah mengenai 3M, yang saat ini berubah menjadi 5M. Adanya aturan tersebut tentu bertujuan untuk kita taati agar kita bisa terhindar dari virus corona ini. Dan tentunya tujuan tersebut akan tercapai jika kita menaati aturan ini. Dan kemudian juga mengenai ketaatan ini juga dalam kehidupan berkeluarga, tentunya masing-masing dari keluarga kita pun memiliki aturan masing-masing. Aturan yang terbentuk di masing-masing keluarga ini pun juga tentu memiliki tujuan untuk keharmonisan keluarga. Jadi misalnya untuk anak-anak biasanya tidak boleh pulang larut malam, atau biasanya juga setiap habis makan bisa untuk mencuci piringnya sendiri. Namun terkadang aturan yang dibuat dalam kehidupan keluarga ini tidak kita taati karena kita seakan menggampangkan aturan yang kita buat sendiri. Misalnya, ya sudahlah, cuci piringnya nanti saja, atau sudahlah sekali-sekali bolehlah pulang larut malam, seperti itu. Namun sebenarnya apa yang diinginkan dari taat itu sendiri, atau apa definisi dari taat itu sendiri? Jadi menurut KBBI, taat sendiri itu berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Bisa juga berarti tidak berlaku curang. Taat juga bisa berarti setia dan saleh. Namun didukung juga dengan arti ketaatan sendiri yang berarti kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Lalu apa yang sebenarnya hubungan dari ketaatan dengan firman Tuhan pada hari ini? Jadi dalam firman Tuhan pada hari ini dengan tema taat seperti Yesus, yang mau dikatakan adalah, jadi dalam tradisi Yahudi, seorang imam khususnya memiliki peranan penting sebagai perantara antara umat dengan Allah. Seorang imam pun harus tetap menjaga dirinya agar ia tidak jatuh dari dosa.
dengan cara ia pun harus taat dengan perintah-perintah Tuhan pada saat itu. Dengan melihat Ibrani 5 ayat yang ke-5 hingga ke-10, dikatakan bahwa Imam Agung besar yang kita miliki saat ini, yakni Yesus Kristus pun sebenarnya juga memiliki ketaatan kepada Bapa, meskipun ia sendiri harus menderita, bahkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan sebenarnya dengan status sebagai anak Allah, ia bisa saja tidak taat, tapi ia memilih dengan menjalani kehidupannya sebagai anak Allah dengan menaati peraturan-peraturan yang ada pada saat itu. Dalam masa Prapaskah ini, kita juga diajak untuk menghayati mengenai ketaatan Yesus kepada Bapa yang mau berkorban untuk menjalani penderitaannya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam masa Prapaskah ini, mungkin seringkali kita juga sudah diajak untuk melihat mengenai pengorbanan Yesus. Tapi pada malam hari ini kita diajak untuk menghayati bagaimana Yesus mau tetap setia dalam penderitaannya untuk menaati perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali kita menjadi tidak taat karena keinginan manusia yang kita miliki itu terlalu besar. Kita seringkali hanya mengandalkan kekuatan kita, padahal sebenarnya kita perlu untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk menguatkan dari ketaatan kita sendiri. Kita sudah dipermudah untuk menjalani ketaatan karena kita mempunyai Yesus sebagai role model. Namun tinggal kita sendiri bagaimana kita mencoba untuk bisa taat. Pertama kali yang harus dimiliki untuk kita ingin menjadi taat adalah bagaimana kita bisa memiliki keinginan untuk taat. Karena jika keinginan untuk taat itu tidak kita miliki, bagaimana kita bisa taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama di masa Prapaskah ini untuk meneladani ketaatan yang sudah Yesus ajarkan, meskipun Yesus dalam masa penderitaannya, dia sebagai anak Allah masih mau untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga mari kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan kita ini, hendaknya kita selalu taat sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-firman-Nya, agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang mendasarinya, yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang berkata demikian: Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan kita akan iringi dengan pujian dari PKJ nomor 150, bait 1 dan 2. Beri
Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan ini. Saat ini juga kami akan menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Namun sebelumnya ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mohon belas kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka. Dan juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dengan kelemahan fisik yang ada, kiranya Tuhan tetap menguatkan hati mereka untuk tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Untuk mereka yang sedang bergumul karena permasalahan yang dihadapi, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kiranya mereka juga tetap bersandar kepada Tuhan. Khusus untuk anak-anak yang masih harus menjalani pembelajaran jarak jauh secara daring, kiranya Tuhan menolong mereka. Semangat dan sukacita kiranya tetap ada di dalam hati mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi tumbuh kembang mereka di tengah pandemi. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk bangsa kami. Proses vaksinasi yang sedang dilakukan kiranya berjalan dengan lancar. Kebutuhan akan vaksin tercukupi dan Indonesia kembali pulih baik kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Jadilah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian penutup yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Bait 1 dan 2. Bagaikan
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebaktian rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Masing-masing kita marilah mengambil saat teduh.